Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku. Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Dewi Diani. Kalau saya disakiti terus, saya berucap untuk orang itu karena rasa sakit saya tidak lama kemudian orang itu ngalami seperti saya yang waktu itu. Susah. Itu sering terjadi pada orang yang nyakiti saya. Berarti apa? Anda tidak ada ubahnya dengan orang itu gitu loh. Berarti apa? Kelakuan Anda jelek atau bahkan lebih jelek daripada orang itu. Ya, hati-hati ya teman-teman Jumat Pahing ya. Kalau Anda disakiti ya wis diterima saja. Ya. Ya ini sulit memang. Ya, kita manusia biasa loh, iya sulit. Tapi ya bisa, bukan berarti tidak bisa. Ya, caranya gini. Ya. Ketika Anda disakiti, jadikan rasa sakit itu sebagai petunjuk Anda untuk memperbaiki diri. Kenapa saya disakiti? Apa yang salah di dalam diri saya? Itu ditelusuri sampai ketemu. Jadi sibukkan diri Anda untuk memperbaiki diri. Bukan ketika Anda disakiti, terus Anda batin sing elek, ngilokno sing elek terus areke jungkel, jelungup atau bahkan kecelakaan atau bahkan sampai meninggal dunia. Nah, itu namanya ain. Anda pernah dengar sihir ain? Sihir yang paling kejam. Apa bedanya Anda dengan tukang sihir? Dano. Lebih kejam Anda gitu. Nah, itu namanya itu geni. Ya, itu bukan sebuah kebanggaan teman-teman ya. Bukan sebuah sesuatu yang wah gitu loh. Itu malah petaka kok gitu loh ya. Berarti apa? Anda ndak ada bedanya gitu loh ya. Ndak ada bedanya dengan orang yang menyakiti Anda. Bahkan lebih kejam Anda daripada orang yang menyakiti Anda. Ini harus kita hilangkan. Ya, jadi yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana mengendalikan diri Anda. Ketika Anda tersakiti, ya, itu Anda bisa mengendalikan diri. Itu nanti sukma Anda akan naik. Ya, kemampuan batin Anda akan naik. Mata batin Anda akan terbuka ketika Anda bisa mengendalikan diri Anda. Emosi terkendali. Anda akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Menjadi seseorang yang bijaksana. Nah, ini sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Karena ketika Anda melakukan apa yang saya sampaikan ini, itu musuhnya ya, yang harus Anda kendalikan. Bukan orang yang menyakiti Anda, tapi berganti nafsu Anda. Ya, nafsu Anda yang harus dikendalikan. Sopo sing ndak loro ketika disakiti ya pasti pegel. Lah pegel sesaat itu kita tekan gitu loh, sampai terkendali. Sampai ndak bisa ngefek kemana-mana gitu. Jadi kita harus punya pola pikir semacam itu. Ya. Kita harus punya tindakan semacam itu. Ya. Kalau tidak ya wes. Akan banyak masalah di dalam kehidupan kita gitu. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau Anda kena masalah, kalau Anda kena musibah, disakiti, ya apa carane Anda ini bisa menahan diri, menahan emosi. Ini kita tidak hanya tahan saja ya, tapi kita alihkan ya pikiran perasaan kita supaya keselimur gitu loh ya. Kalau Anda tahan toh ya ndak kuat, pegel malah tambah memuncak. Kita selimurnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Atau Anda selimurnya masuk ke dalam diri, melihat ke dalam diri Anda, mengevaluasi diri Anda. Ya mungkin banyak kesalahan, mungkin banyak sesuatu yang negatif yang ada di dalam diri Anda, yang itu harus diperbaiki. Nah, kalau Anda bisa berpikir semacam itu, wah hasilnya luar biasa. Akan bangkit spiritual Anda. Anda akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Ya, paham ya, teman-teman Jumat Pahing. Jadi kalau Anda mengalami itu, lakukan seperti itu, lakukan tindakan semacam itu. Itu akan membawa Anda pada puncak kesuksesan Anda. Ya. Tapi kalau Anda nuruti, ya,
Kalau Anda nuruti nafsu, ya nggak akan bisa. Nggak akan bisa sukses, ya. Nggak akan bisa jaya. Ibarat Anda ini kudu balas ya. Anda dipukul tangan Anda harus balas mukul tangan Anda. Atau bahkan lebih. Ya. Pasti lebih. Ya. Misalkan Anda disakiti, didolimi, terus Anda ngomong jebret. Ya. Itu pasti lebih. Ya. Misalkan Anda disakiti, hanya perasaan saja yang Anda disakiti, didolimi misalkan. Tapi ya, ketika Anda ngomong negatif, terus kejadian, dia apesial sampai rumahnya terbakar, sampai dia meninggal dunia. Loh, apakah Anda tidak lebih kejam daripada yang menyakiti Anda? Nah, kita harus berpikir di situ. Ya. Jadi Anda harus beda dengan orang yang menyakiti Anda. Itu menunjukkan bahwasanya memang benar Anda itu yang baik. Loh ya, Anda memang benar orang baik. Tapi kalau Anda disakiti terus balas, batin sing elek. Terus orang yang menyakiti Anda lebih parah daripada diri Anda yang tersakiti. Berarti apa? Yo Anda yang lebih jelek daripada orang tadi. Jadi patokannya di situ. Ya, bukan patokannya kesenangan kita. Waduh, dendam terbalaskan gitu. Tidak. Ya, kalau memang hati Anda, batin Anda, keimanan Anda terbuka, Anda akan merasakan penyesalan seumur hidup. Waduh, menyesal. Ya, gara-gara omong aku dia itu merana, hancur kehidupannya dan sebagainya. Padahal dia itu cuma ngilokno aku, tapi aku batin sampai dihanjlungu. Nah, inilah yang harus Anda jaga. Ya, jangan sampai Anda lakukan. Ya, karena itu sangat-sangat tidak manusiawi. Artinya Anda lebih jahat daripada orang yang menyakiti Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.